Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ketika seorang manusia memiliki mutiara, permata atau emas, mereka sangat menjaga. Begitu mereka menjaga, memelihara mutiara itu, emas itu disimpan di dalam kotak. Kotak itu adanya di dalam lemari, lemari pun dikunci. Lalu lemari itu adanya di dalam kamar, kamar pun dikunci. Lalu kamar itu berada di dalam rumah, rumah pun dikunci. Lalu rumah itu berada di dalam pagar, pagar itu pun dikunci. Begitu mereka menjaga perhiasan, begitu mereka menjaga harta, begitu mereka menjaga mutiara. Tetapi ada banyak orang yang lupa bahwa di dalam diri manusia ada mutiara yang sangat berharga, yang harus lebih dijaga daripada mutiara yang sering dijaga oleh manusia. Itulah yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Arba'atu jawahir fi jismi bani Adam. Ada 4 mutiara yang ada dalam diri manusia. Yang pertama al-aqlu, akal. Yang kedua ad-dinu, agama. Yang ketiga al-amalu sholih, amal sholih. Yang keempat al-haya, rasa malu. Akal, agama, rasa malu, amal soleh. Ini yang terkadang kita lupa jaga, Bapak Ibu sekalian. Lalu apa yang bisa menghilangkan yang keempat ini? Nabi SAW melanjutkan ucapannya, al-ghadabu yuzilul akla. Marah itu menghilangkan akal. Coba kalau ibu marah terhadap suami, begitu marahnya, kembalikan aku kepada orang tuaku. Allah kawan Malaysia. Kembalikan aku. Atau seorang suami yang marah terhadap istrinya, dia rela berkata, aku talak kamu. Hati-hati seorang laki-laki yang mengucapkan talak, apalagi kalau langsung mengatakan aku talak 3 kamu, maka tidak boleh lagi bercampur suami istri ini. Kecuali kalau perempuan namun kasih maka talak tidak terlaku, karena talak itu adalah hak laki-laki, maka mulut itu dijaga. Kalau orang marah, hilang akalnya, tidak bisa berpikir secara normal. Karena itu Bapak Ibu, kalau lagi emosi lebih baik diam. Kalau tidak diam, maka kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang tidak baik. Bapak Ibu, Ibu, biasa kita macam bola kita. Ada itu macam ini. Iko deh awal itu si bola-bola, jadi semakin ada itu tujuh aku. Masa sih dia ada tujuan, padahal arwah si tengah. Marah dia. Walaupun memang dalam jiwa manusia ada emosi, tetapi emosi harus ditahan. Kalau marah menghilangkan akal, manusia tidak bisa berpikir. Saya teringat Andre Gurta itu, kemudian berkata, Yikurokona calalanae, jangan engkau pukul mereka dalam keadaan marah. Oh cocok tuh ya. Tapi ya pokoknya nama semua ikan dan naik foto macai. Betul. Itu foto macai dan kemalu. Oh panjang akan nana. Tapi ingat, kenapa ulama-ulama terdahulu kalau mereka memukul muridnya, memukul santrinya, itu disertai dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pak. Sitongan nana, bukan kamu yang aku pukul, tapi ada syaitan di betismu. Setan itulah yang aku pukul. Kata
tidak setini. Kalau ada laki-laki atau perempuan yang wajib sholat lalu kemudian bangunnya terlambat, maka sesungguhnya dia telah dikencingi oleh syaitan. Sedangkan upatok TV kita memacai, kita dimacai yang dulu nih, maka harus dilawan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, yang mampu menghilangkan akal adalah marah. Terutama generasi kita, jaga akalnya agar pikirannya positif, agar mereka tidak selalu berpikir yang tidak baik. Yang kedua, mutiara dalam diri manusia adalah ad-din, agama. Kata Nabi SAW, al-hasadu yuzilud dina. Sesungguhnya iri hati itu menghilangkan agama. Iri hati, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang, itulah iri hati. Pokoknya dia nama senang sama dia cek kita udah. Balik bola nama tuh menteri jabatan, alena menteri tekanan. Siapa sunti mana siapa aja. Kenapa yang sakit itu adalah hatinya? Itu sebabnya Hasan Al-Basri memberikan konsep zuhud. Pertama, aku tahu rezekiku tidak mungkin diambil orang lain karenanya hatiku tenang. Allah tidak mungkin salah bagi terhadap rezeki. Makanan saja yang masuk dalam tubuh manusia, kalau bukan rezeki menjadi daging akan kita muntahkan atau akan keluar lewat tubuh. Kenapa bukan rezeki? Cicak yang tidak punya sayap tetapi makanannya rata-rata bersayap. Apakah cicak pernah protes, ya Allah kamu tidak adil? Kenapa kamu memberikan aku makanan yang terbang? Aku tidak punya sayap mencari. Tapi tidak. Ternyata mereka cukup berada di dekat lampu, lampunya menyala, yang terbang ini datang, maka dia pun melahap makanannya. Jadi Bapak Ibu jangan cemburu dengan rezekinya orang. Macam itu Pak Ustaz. Nama Bapak aja itu ditara ala gagak, karena yang Bapak dia kata ala gagak, dalil atau kami cuma baca aja, kami itu si masih apa gitu. Bapak mulai situ makalah lihat itu. Dengan ngaris itu boleh masan, boleh mikirnya nasa tuh bulu kumbah. Kalian nasa teh bulu kumbah si minggu so ini juga. Tapi kau jawab syarat yang pertama adalah kamu harus sholat bukan karena Allah, bahaya. Kau jual akhirat itu karena duniamu, bahaya akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka jangan iri hati. Fa innal hasada yaqul hasanat. Karena sesungguhnya iri hati itu memakan amal, memakan kebaikan. Kama taqul nar hatab, sebagaimana api yang membakar kayu bakar. Maka inilah maksud kata Nabi, iri hati menghilangkan agama. Kenapa menghilangkan agama? Karena seluruh amal bisa habis. Orang tidak bisa baik agamanya kalau dalam dirinya masih ada iri hati, kecuali iri hati dalam kebaikan. Contoh, balik bola tak masuk 5 juta. Masa nakal 5 juta. Daratnya istilahnya kasih tengah itu. Iya, angka tofa waiku, angka tofa kalau pasariku agak gitu. Mabul tofa ku pasai agak gitu. Angka tofa pengempak. Masa nakal kaya adik, saya 20 juta. Akhirnya dia menyumbang 20 juta gara-gara iri hati terhadap tetangga, itu boleh. Baik bu, kalau kita masih ada hati, maka kalau cara tadi, boleh bukan? Boleh bukan? Bangunan seperti dulu. Iri hati terhadap orang tua yang beribadah, dia ambil 20 rakaat, hadir lagi sholat tasbih. Setelah sholat dia duduk menunggu, membaca doa, membaca zikir. Dia sudah tua tapi lama ketika dia sholat. Rukuknya lama, sujudnya lama. Masa saya dikalah? Saya lebih kuat dari dia yang orang tua itu. Maka iri hati seperti itu dibolehkan. Iri hati dalam kebaikan, iri hati dalam ilmu, iri hati dalam kebaikan, iri hati dalam sedekah, itu boleh. Tapi iri hati yang menghancurkan hatimu, inilah kata Nabi yang akan menghilangkan agama. Balik bola dan balik baru alena calabahan rena. Baik bu,
Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi mutiara manusia yang ketiga adalah al-haya, rasa malu. Tapi apa yang bisa menghilangkan rasa malu? At-tama'u yuzilul haya. Tamak, rakus, angan-angan, yuzilul haya, menghilangkan rasa malu. Dia masih ini dijepuk akan tak tahu kenapa rakus terhadap harta. Dia tidak malu mengikut teman sendiri karena rakus terhadap jabatan. Dia tidak malu lagi berbohong karena rakus terhadap keuntungan. Dia tidak malu karena ada rasa tamak. Itulah pentingnya Bapak Ibu qanaah, rasa puas. Ada sebuah kisah seorang pemuda yang bernama Al-Mubarak. Al-Mubarak ini diberikan tugas, kamu saya gaji, tolong jaga kebun delima saya. Dijaga, dipelihara. Baik Tuhan, gajinya sekian. Oke. Setelah berapa lama kemudian, yang punya delima ini datang ke kebunnya, lalu meminta Al-Mubarak untuk memberikan buah delima yang paling manis. Al-Mubarak, berikan aku delima yang paling manis. Dia naik ke pohon, mengambil delima, lalu memberikan kepada tuannya. Ini Tuhan. Dia coba, ternyata rasanya pahit, tidak manis. Al-Mubarak, saya suruh kamu ambil yang manis, kenapa yang kecut? Dia naik lagi ke pohonnya, ambil lagi satu, diberikan kepada tuannya. Dicoba tuannya, pahit lagi, mulai emosi. Nah, maka mulai itu minta cinta. Pada satu dia tidak anak guru yang disuruh kita tulis salah. Tapi minta si emosi nak dosa. Biasa dapat korban. Tulis biasa mana? Orang kerjaan disuruh lagi nggak tahu. Iya. Yang ketiga, wahai Al-Mubarak, yang manis aku minta. Dia naik lagi ke pohonnya, ambil lagi satu delima, lalu diberikan tuannya, ternyata pahit, marah dia. Wahai Al-Mubarak, engkau mainkan aku minta yang manis, engkau berikan yang kecut. Kenapa begitu? Al-Mubarak menjawab, mohon maaf Tuhan, sudah berapa lama aku jaga kebun ini, saya tidak bisa membedakan mana yang manis dan mana yang kecut, karena sama sekali aku tidak pernah mencoba dari buahnya. Kenapa kau tidak mencoba? Wahai Tuhan, saya cuma diberi tugas memelihara, menjaga. Tidak ada perjanjian bahwa buat ibu coba-coba. Kira-kira kebangsaan Pak disuruh jaga yang Pak, dicoba ke yang ada. Dia nak coba apa dikau ni? Dia mau megang. Ada kan kau koyak dia ada. Apa kau koyak? Alhamdulillah panjang nak. Betul. Dia nak ada kau ini tak sih. Macam logis kan? Amerika. Enak kay parang ni awe. Magaga tu asal na sawi madodot tuan. Padahal kali wali di kanay. Di kusaratu na timba, ako corona na alena kung kuha minalagi sunan. Ang kagamuli na mapagipan. Ang kaya? Ang kaya sifat mapunya. Apakah kau bahagia dan itu bahagia duniamu? Akhiratmu akan sengsara. Kenapa? Karena engkau tahu yang benar, tetapi engkau tidak memunculkan kebenaran itu. Itulah Al-Mubarak. Sehingga tuannya berkata, dia tanya dulu pekerja yang baik, apakah benar engkau tidak pernah melihat Al-Mubarak mencoba dari baik? Benar. Selama dia bekerja bersama kami tidak pernah melihat satupun dia pernah mencoba. Luar biasa imannya pemuda ini. Akhirnya kata Tuhan tadi, wahai Al-Mubarak, saya bertanya, bagaimana kalau orang-orang ketika akan menikahkan anaknya? Wahai Tuhan, kalau Yahudi yang akan menikahkan anaknya, dia mencari yang paling kaya. Kalau Nasrani, dia mencari yang paling ganteng. Tapi kalau Islam, dia mencari yang baik agamanya. Kata si Tuhan tadi, aku setelah berkeliling mencarikan jodoh untuk anakku, aku baru menemukan orang yang punya iman seperti kamu. Wahai Al-Mubarak, sudikah kamu menikahi anakku? Tak boleh. Tak payah darah ni, ada di darah ada. Ini kan kejujuran. Saya pernah menyampaikan sebuah kisah di rumahnya Pak Ketua waktu buka puasa, bahwa di Arab itu ada orang yang menjual kebunnya, kebun kurma. Lalu datanglah orang membeli. Setelah dibayar, dia garap, dia gali.
Tapi si bobo nak kaina dia gali tanpa entah ulawas si goji. Di semua itu si goji. Berarti ada tempat yang besar isinya emas. Kalau menurut fikih, kalau emas itu masih bercampur dengan tanah, maka itu miliknya si pembeli karena bersatu dengan tanah. Tapi kalau emas itu adalah tidak menyatu dengan tanah, maka miliknya si penjual. Akhirnya dia temukan binding bahasa terlolongan dan 5 pakro, 5 kali kupah dan 5 kali ronai. Yang saya beli cuma kebun kurma, harga pulau dan 5 kali ronai. Tapi bagi dia yang membeli kebun itu, dia berkata emas ini bukan milik saya, karena yang saya beli cuma kebun dan kurma. Berarti emas ini adalah milik si penjual. Kalau saya tidak kembalikan bahaya, karena Nabi SAW menyampaikan, kullu lamin, setiap daging nabata min haramin, tumbuh dari sesuatu yang haram, fannaru lagi, maka tidak ada yang bisa membukanya kecuali api neraka. Bahaya ini. Akhirnya dia cari yang punya untuk dikembalikan. Kira-kira bapak-bapak yang hadir, kalau beli kebun lalu dapat emas, kira-kira ibaratnya sudah ya ada dia. Oh ibu, kalau ibu punya suami beli kebun, lalu dalam kebun itu dia dapat emas, kira-kira dikembalikan atau tidak? Pada culena. Suami tidak kembali, istri tidak kembali. Masalah memang Indonesia. Ya setelah masalah Indonesia ke Papua, sedangkan cerita jadi Malaysia. Apalagi kalau memang betul-betul sudah tidak apa dia nak apa? Dia nak pokoknya santan ni. Pokoknya menternya Allah nak sohina tapi tidak seperti itu bagi orang ini. Akhirnya dia cari yang punya. Setelah dapat maaf Tuhan, emas yang aku temukan di dalam kebunnya aku beli, aku kembalikan karena aku yakin itu adalah milikmu. Kata si penjual, mohon maaf, aku sudah menjual kebun saya, berarti apapun yang ada di dalamnya itu adalah milik kamu. Silakan ambil. Maka dia bapak ya, anu tak itu. Maka itu pun orang berdua, anu tak itu. Akhirnya mereka berselisih, mau panggil uang, tidak bawa malik. Kira-kira kalau poin orang yang datang ke mau panggil uang, sahabat tinggal bawa malik lain. Tidak ada. Dia mau megang anu kutub, nanti mendek. Nah, sedang kasih jaka nang wangi-wangi, betul itu. Sedang kasih jaka, nah mati, kasih bangku pada si jaka ini. Coba. Akhirnya mereka berselisih, tidak ada yang mau mengambil emas ini, lalu mereka berangkat ke hakim. Baik, depannya pengadilan. Luar biasa apa ya? Mak pengadilan karena tidak ada yang mau ambil. Ini riolo, maku kue, bagian pengadilan ya kan. Saya dimakan ni surat-surat saya dimakan ni saya ditulis bayar rente nama apa masih pada tahu dia tu tahu suruh dia ada rente nah kan apa mereka ada kue disuruh dia silakan kerja setelah 1 tahun 2 tahun mereka ada kali kofunan dia mulai kofunan kali kofu mereka akhirnya apa yang terjadi dia temukan hakim berkata apa persoalan wahai Tuhan, kami punya persoalan ada emas yang kami temukan, tapi tidak ada yang mengambil karena masing-masing merasa bukan miliknya. Seandainya hakim tidak jujur, tentu jawabannya mudah. Ibu cemale, ibu cetok, ia pemalas. Ternyata hakim di Indonesia, kalau hakim di Indonesia mampu, betul. Cuma terkadang nih ada yang patah. Nenek mencuri sesuatu yang harganya tidak seberapa sekian tahun, tapi yang mengambilnya rela santai, itulah yang merusak. Akhirnya hakim dengan penuh keadilan dan iman yang memutuskan, lalu kemudian berkata, kalau begitu persoalannya begini saya, kamu si A, apa kamu punya anak laki-laki? Iya. Kamu si B punya anak perempuan? Iya. Kalau begitu nikahkanlah kedua anakmu, lalu emas yang kau temukan berikanlah kepada kedua anakmu, lalu perbanyaklah sedekah. Karena iman mereka jadi besan, mak besa tahu gara-gara ulah nak besa. Tapi besa kau tu gara-gara ulah nasi salahnya mak besa. Betul. Oh ibu. Biasa kita minta ke mak besa dari suara. Tobat antara. Padahal kasih mega. Itu pengaruh kalau sering menonton televisi, bukan di
sini banyak. Di mana banyak? Oh, di Indosiar. Di mana banyak? Di sinetron. Kemana nih modelnya sinetron nih? Nah, maka yang disebutkan ibu-ibu tentu di sinetron. Aman lah kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu karena iman. Kalau orang sudah tamat, rakus, maka hilanglah rasa malunya. Dia punya nama sihir kemarin dengan anda tahu. Dulu saya punya ada kejadian. Saya tahu, saya tanya dia, ini kemana dia? Maka mana di Maluku itu yo sudah saya balik dulu. Ini kemana? Maluku. Akhirnya diambil. Tidak lama kemudian datang orang. Ustaz, kita Maluku kue. Maka ini kan dia punya tuh. Iya punya mana Antoni? Ternyata usut demi usut yang punya itu yang mencari tadi. Tolak kalau tidak ada itu ya gak anda tahu jadi kata orang mau lihat tidak punya itu siapa nih kasih wedding di cipu-cipuan. Dia mesti maaf katanya dunia wamu mereka yang pertama anak kubur desa tanah kampung mendagang rusuhmu atau apa lewat pakai mini pakai bomu baca mini baca pimu desa tanah sakung mereka bahaya. Maka jangan bangga dengan kekayaan kalau kekayaan itu bersumber dari harta orang lain yang kau ambil. Atau mau yuzilul al-haya, maka al-haya malu akan hilang ketika orang punya rakus dalam jiwanya. Yang keempat kata Nabi, mutiara yang keempat adalah al-amalus shalih, amal saleh. Tapi Nabi menyampaikan al-ghibatu yuzilu al-amal shalih. Ghibah favorit menteri, menceritakan aib orang lain yang ketika orang lain itu tahu maka dia akan marah. Menceritakan kekurangan orang lain yuzilul amal shalih, itulah yang akan menghilangkan amal shalih. Pantas kalau Hasan al-Basri kemudian ada orang yang menceritakan aibnya di pasar, kalau kemudian ada orang melapor, wahai imam, ada orang di pasar menceritakan aibnya, alhamdulillah, sampaikan kurma ini, bawakan dan ucapkan tanda terima kasih. Imam, mestinya kamu marah, dia ceritakan aibmu, malah kau bilang alhamdulillah, lalu kau kirimkan lagi kurma. Imam Hasan al-Basri mengatakan, dari tadi aku duduk tanpa beramal, tapi orang yang menceritakan aibku itu sesungguhnya memindahkan amalnya kepada saya. Apa salahnya aku berikan kurma sebagai tanda terima kasih? Makanya ibu-ibu, oh ibu, ibu ketuk cerita di kota saya, beliau sudah pasang neraka ini. Kufurin tasang neraka, tapi terima kasih. Bengkali aku kucing dia betul kita cerita, terima kasih. Kalau gimana disangka cerita muka memang tanda terima kasih. Kenapa?